Kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS terus merugi sejak beroperasi secara komersial pada 17 Oktober 2023. Dalam laporan mingguan Tempo edisi 30 Agustus 2025, PT Pilar Sinergi mencatat kerugian WUS pada 2024 mencapai 4,195 triliun rupiah. Tren negatif berlanjut pada semester pertama 2025 dengan nilai kerugian kereta cepat WUS sebesar 1,63 triliun rupiah. PT Pilar Sinergi merupakan perusahaan patungan 4 badan usaha milik negara yang dibentuk untuk membangun proyek kereta cepat. 4 perseroan BUMN ini adalah PT Kereta Api Indonesia, PT Wijaya Karya, PT Jasa Marga, serta PT Perkebunan Nusantara. Pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini semula dicanangkan tanpa melibatkan APBN, melainkan melalui skema bisnis to bisnis. Namun, keadaan ini berubah setelah kereta cepat WUS terus merugi dengan masuknya jaminan pemerintah atas utang proyek yang menjerat PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC. Kini, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengendus indikasi korupsi proyek itu setelah menerima informasi pada awal 2025. Namun, KPK masih merahasiakan dugaan korupsi apa yang sedang diselidiki pada proyek strategis nasional ini maupun pihak yang sudah diperiksa. Saya belum cek ya, gitu. Nanti pasti dari Direktorat Pelayanan Pengaduan Masyarakat nanti akan merespon seperti apa, gitu. Ya segala sesuatunya akan ditindaklanjuti. Akan ada yang dipanggil untuk diperiksa? Ya, biasanya ditelaah dulu. Gitu. Kalau untuk sekarang maksudnya apa Pak ini Pak? Di penanganan ini sudah masuk apa ini? Ya nanti saya cek lagi seperti apa dalamnya. Dugaan korupsi kereta cepat ini mencuat setelah cuitan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD di akun X miliknya. Soal dia diminta untuk melaporkan ihwal dugaan markup WUS ke KPK. Menurut Mahfud, lembaga penegak hukum semestinya bisa melakukan proses penyelidikan tanpa menunggu laporan dari seseorang. Menurut Mahfud, laporan hanya diperlukan jika terdapat peristiwa yang tidak diketahui oleh instansi penegak hukum selama proses penyelidikan hingga penyidikan. Dia meminta agar KPK segera memanggil dirinya untuk menjelaskan ihwal dugaan korupsi pada kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Pemanggilannya, kata Mahfud, hanya untuk dimintai keterangan kepada para penyelidik di lembaga anti rasuah. Ya, kalau dipanggil saya akan datang. Kalau saya disuruh lapor, ngapain? Buang-buang waktu. Yang saya laporkan tuh KPK udah tahu. Kenapa? Karena sebelum saya ngomong, modal sudah rame duluan kan. Saya ngomong karena udah rame aja. KPK manggil orang yang ngomong sebelumnya itu kan banyak banget yang punya data dan pelaku. Kalau saya itu kan pencatat aja. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Zainur Rahman, berpendapat dengan Mahfud MD bahwa tidak ada aturan yang mengharuskan KPK untuk menunggu laporan dari seseorang ketika hendak mengusut dugaan korupsi. KPK menurutnya bisa melakukan pengusutan atas inisiatif melalui investigasi dengan mengumpulkan sejumlah informasi. Zainur menyarankan agar KPK bisa menyelidiki alasan pemerintah saat itu memilih Cina untuk membangun kereta cepat ini sehingga menyebabkan pembengkakan biaya atau cost overrun. Menurut Zainur, KPK perlu menelusuri penyebab cost overrun sekaligus untuk mengetahui indikasi korupsi pada proyek WUS. Zainur menilai bahwa proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ini sedari awal sudah penuh kebohongan. Alasannya, pemerintah Indonesia saat itu tidak melakukan analisis mendalam atau feasibility study untuk menilai suatu proyek layak dilaksanakan atau tidak. KPK, kata Zainur, bisa meminta bantuan Badan Pengawas Keuangan atau BPK, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP untuk menelusuri sejumlah dokumen ihwal kejanggalan pemerintah Indonesia memilih Cina daripada Jepang, meskipun proposal kedua negara ini pernah ditolak Indonesia kala itu. Pemilihan Cina sebagai salah satu mitra kerjasama pembangunan kereta cepat ini pernah diulas dalam laporan harian Tempo edisi 22 Maret 2021. Bahwa proyek kereta cepat ini sebenarnya sudah dicetuskan sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2012. Pemerintah Indonesia saat itu mendapat tawaran proposal dari Japan International Corporation Agency atau JICA Jepang. Ide pembuatan kereta cepat ini kemudian dilanjutkan dan disetujui oleh mantan Presiden Joko Widodo pada Maret 2015. Tapi, jika mendapat saingan,
yaitu dari Cina yang turut menawarkan proposal kepada Indonesia. Dalam penawarannya, jika memberikan tawaran nilai proyek 60,79 triliun rupiah dengan bunga pinjaman 0,1% dan tenor 40 tahun dengan spesifikasi kereta kecepatan 320 km per jam. Tawaran itu lebih murah daripada Cina yang menawarkan 5,5 miliar US dollar dengan tenor 40 tahun bunga 2% dengan spesifikasi kereta kecepatan 300 km per jam. Menteri BUMN saat itu, Rini Sumarmo, sempat menolak kedua proposal itu pada September 2015 karena tidak feasible dan harus menggunakan kas negara. Namun sebulan setelahnya, pemerintah Indonesia menunjuk Cina untuk menggarap proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dan membentuk PT KCIC dengan kepemilikan saham 60% PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia dan sisanya Beijing Yawan HSR Co Ltd sebanyak 40%. Persoalan mulai timbul saat proyek kereta cepat itu masuk pada tahap konstruksi. Proyek yang seharusnya dapat beroperasi pada tahun 2022 itu molor. Terdapat pembengkakan biaya atau cost of run yang mencapai 23% atau 1,39 US dollar dari nilai awal proyek senilai 6,071 miliar US dollar. Sehingga totalnya menjadi 7,27 miliar US dollar. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menuturkan bahwa proyek ini sebenarnya sudah disepakati antara Indonesia dengan Jepang. Namun menurut Agus, proposal milik Jepang diduga diotak-atik oleh Cina dengan cara ditambah atau dikurangi. Agus mencurigai kejanggalan proyek kereta cepat ini adalah perihal pengerjaannya melalui model PSBI yang kemudian ditambah dari Cina. Menurut Agus, mekanisme penunjukan pimpinan kontraktor penggarap proyek ini pun janggal lantaran skema awal yang seharusnya government to government berubah menjadi business to business. Mulanya, kata Agus, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini merupakan proyek loan melalui skema government to government antara Jepang lewat JICA kepada Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Ketika proyek ini diambil alih oleh Cina, skema tersebut berubah dengan alasan business to business melalui Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 yang kala itu ditekan oleh Jokowi 4 tahun silam. Menurut Agus, KPK harus mengusut kejanggalan itu dengan segera menginvestigasi dan memeriksa 4 perusahaan BUMN yang tergabung dalam konsorsium kereta cepat ini. Lewat pemeriksaan itu, KPK bisa mengetahui indikasi korupsi pada proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Mula Warman Herdiansyah Hamzah tak heran apabila proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini terindikasi korupsi. Sebab, sejak awal pengadaan proyek ini sudah mengalami perubahan skema bisnis ke bisnis yang menjadi dasar pintu masuk dugaan korupsi yang tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2023. Herdiansyah mengatakan, regulasi itu menjelaskan terjadi perubahan skema pendanaan atau kenaikan biaya yang membengkak atas proyek pembangunan kereta cepat ini. Utang akibat cost of run pada proyek ini dibebankan kepada negara, yaitu dari kas negara atau APBN. Kalau Limbah dan Antara kan mereka udah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kan kalau enggak ya semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government. Ya jangan kalau enak swasta, kalau nggak enak government, saya pikir begitu ya. Namun, mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap berpendapat bahwa perubahan kebijakan pembiayaan utang proyek kereta cepat tidak bisa dipidana. Terkecuali apabila perubahan kebijakan tersebut memiliki niat atau pemufakatan jahat dari para pelaku korupsi. Menurut Yudi, perubahan kebijakan ini menjadi tugas untuk KPK dalam menelusuri unsur niat atau pemufakatan jahat itu. Sehingga lembaga anti rasuah bisa mengetahui semua unsur dalam dugaan korupsi proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Dan kereta cepat ini kita namakan WUSH. W-H-O-O-S-H. Dibaca WUSH. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kereta cepat Jakarta-Bandung, WUSH, saya nyatakan dioperasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.